Itu yang yang 40 hari meninggalnya Gus Dur. Kami perjalanan ke sana dan mampir-mampir ke tempat-tempat peziarahan juga panjang. Nah, selamat datang di salah satu komunitas di FKUB Kebersamaan. Nah, FKUB Kebersamaan itu namanya singkatannya dari Forum Kebersamaan Umat Beriman. Nah, beriman. Ya, semula kami ketika belum ada ketika belum ada lembaga yang resmi ya di FKUB Kebersamaan ini, kami namanya Forum Kebersamaan Umat Beragama. Tapi setelah adanya dari Kemenkumham itu, sehingga kami merubah nama menjadi Beriman, karena kami menyadari bahwa kalau beragama, teman-teman dari penghayat kepercayaan sudah masuk di sana, tapi kalau beriman, penghayat kepercayaan juga punya iman sehingga masuk terangkum di sana semua. Nah, dan beriman itu pasti beragama, tapi kalau beragama belum tentu beriman. Itu yang kami pergumulkan bersama, karena lagi-lagi beragama itu ketika kita mendaftarkan itu ditolak karena sudah ada nama yang FKUB kerukunan itu B-nya itu beragama. Nah, sehingga kita mengajukan beriman sudah diterima. Itu yang menjadikan kami ini. Nah, terima kasih untuk kedatangan di FKUB Kebersamaan ini yang kami tidak duga dan nyana. Setelah malam kami mendapatkan kabar bahwa akan ada kunjungan dari BKPUB dari Jakarta yang akan survei, salah satunya di Klaten ini. Kami merasa terhormat dan bangga ketika mendapatkan kunjungan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin perkenalkan kami yang datang pada saat ini, yang sebenarnya tadi banyak, tapi ada beberapa yang sudah pulang karena perkiraan datanya jam 4 sehingga ada pulang. Sekretaris kami sudah pulang, Pak Pradewa, kemudian Pak Parman yang Ketua Parisade Hindu Dharma di Klaten yang tadi di sini punya komplek ini sudah kondur karena harus ada kegiatan di salah satu komunitas di Jiwan sana, di Prambanan Barat sana. Kemudian Bu Farida juga sana ya, dari sana. Pak Wayan juga salah satu pamit karena seharian dia ada kegiatan sehingga harus mengistirahatkan tubuhnya ya, karena nggak bisa diporsir, baru pemulihan Pak Wayan. Dan juga teman-teman yang lain belum bisa bersama dengan kita. Yang ada di sini penasihat kami Pak Pendeta Hano Sakino, ini penasihat FKUB Kebersamaan sekaligus FKUB Kerukunan. Beliaunya ini punya kaki dua, kaki di pemerintah dan kaki di Pakitam. Kemudian Gus Marjuki itu juga salah satu penasihat dari unsur Muslim. Ya. Di Ansor yang punya komunitas di pondok pesantren di Wonosari ya. Wonosari Klaten, bukan Wonosari Gunung Kidul, itu udah Jogja. Tapi itu Wonosari di Klaten. Nah, kemudian pengurus yang lain, saya sebagai ketua FKUB Kebersamaan di periode ini. Kemudian dari penghayat kepercayaan, lajeng dari Hindu. Saya dari penyangga sini. Oh, penyangga sini. Ya, karena Pak Parman udah
pergi tadi. Oh, nggih. Saya yang gapura di sini. Udah ya, dari komunitas itu. Kemudian Ibu siapa? Saya lupa nama. Juga ada di sini. Kemudian Bulis itu dari unsur Buddha. Ya. Kemudian Pak Slamet, Iya. itu juga di komunitas ini. Nah mungkin ini yang bisa menemui Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Mohon maaf kami tidak bisa lengkap menemuinya karena memang sudah ada agenda kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian Gus Jas juga salah satu penasihat, koordinator penasihat dari kami yang pada saat ini juga tidak bisa datang karena masa pemulihan ya, begitu. Nah ini keberadaan kami FKUB Kebersamaan Bapak Ibu yang berdiri di tahun 1998. Kami sebenarnya sebuah organisasi cair, yaitu Sinten Remen. Siapa yang mau silahkan bergabung gitu. Dan untuk pendanaan Sami urun. Siapa yang pengen urun ya silahkan urun, ya, Samirun kami. Nah sehingga sampai saat sekarang ini sistemnya juga begitu. Jadi dari setiap komunitas tidak ada iuran pasti wajib di tiap bulannya. Hanya kalau kita itu ada kegiatan momen yang agak besar, baru kita mengumpulkan, yuk kita mencari dana, kemudian baru itu terlaksana. Dan biasanya memang terlaksana karena dukungan dari teman-teman lintas iman dan juga para pengusaha yang mereka juga beriman beragama mendukung kegiatan kita. Nah memang sekarang ini kami sedang diberikan tugas tanggung jawab sekarang ini oleh teman-teman dari FES, kemudian Paritas Institut dan Kemenko PMK dalam programnya moderasi beragama melalui pengembangan ekonomi masyarakat. Ya, ini sedang proses, jadi belum berjalan Bapak Ibu. Nah, baru nanti tanggal 6, 7, 8 Desember itu akan launching salah satu programnya, yaitu Kamulyaning Tirto yang ada di Desa Jeblok. Desa Jeblok itu tadi sebelah dari Umbul Ponggoknya itu. Jadi Kamulyan Tirto itu Tirto air nih. Tirto air, jadi memuliakan air. Ya, memuliakan air itu kita harapkan nanti jadi momen tiap tahun yang diselenggarakan tiap tahun oleh kabupaten yang nanti akan dilaunching oleh Kementerian PMK, perekonomian bidang PMK, tanggal 6, 7, dan 8 yang akan datang. Tapi nanti akan menjadi momen tahunan di tanggal 14, 15, 16 November. Karena kenapa sekarang ini tidak November? Karena November itu sedang ada pilkada. Jadi itu diundur di bulan Desember. Nah, kalau di Jatinom itu ada yang namanya Yokowiyu, yaitu sebar apem. Ya, ini kita sedang akan merancang di Jeblok ini ada Kamulyaning Tirto momen tiap tahunnya. Nah, kami memang menjadi salah satu dari pilot projectnya Kemenko PMK. Salah satunya di Desa Jeblok, Kabupaten Klaten, dan yang satunya itu ada di Deli Serdang. Itu jadi pilot project untuk moderasi beragama melalui pengembangan ekonomi. Nah, sehingga mulai tahun ini kami mempunyai badan usaha yang namanya BUMA, Badan Usaha Moderasi Beragama Sejahtera Kebersamaan. Nah, ini akan berjalan ketika nanti sudah ada launching dari pemerintah. Ya, mohon doanya supaya FKUB Kebersamaan ini benar-benar dalam pelayanannya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, mungkin ini karena pengenalan ya, kami hanya menyampaikan sedikit saja supaya besok
menjadi penasaran untuk datang ke sini dalam rangka perkunjungan ya Pak ya. September yang akan datang. Oh, September ya? Iya. Tanggal berapa tuh? 18, 19, 20. Oh, 18, 19, 20. Nah, Pak Pendeta Yusea itu dulu pernah datang ke sini ketika kami itu mengadakan temu nasional 2016. FKUB di 2016. Ya. Itu juga di bulan November karena pada saat itu juga kita ditutup di dalam perayaan Hari Toleransi saat Internasional. itu di Panti Semedi di Tugu Juang di sana. Tadi kita lewati gor sebelah belakang. Tuh. Nah, inilah keberadaan kami Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian dan mungkin ada maksud tujuan dari Bapak Ibu ke sini. Monggo kami persilahkan siapa yang akan mendiko, siapa yang akan berbicara sebagai jubir atau kepala sukunya. Nuwun, terima kasih untuk Sambil diminum loh. Iya. waktu yang Udah diminum. diberikan, dan sebelumnya nyuwun sewu, nyuwun duka, nyuwun ngapura. Jadi memang planning kami, apalagi ketika Pak sopir dari Jakarta, kami sedikit cerita riwayat perjalanan dengan harapan ketika dapat informasi sampai di Pekalongan kira-kira 3,5 jam, sehingga kalau berangkat jam 6, setengah 10 itu pasti sudah sampai di Pekalongan. Sampai di Pekalongan kami memang punya agenda untuk ada pertemuan dengan Habib Lutfi. Dulu kami pernah berjanji akan ketemu, dan juga nampaknya teman-teman juga pengen ada silaturahmi, ya kunjungan religi juga sekaligus anjang sana, tukar pengalaman, saya pikir menjadi hal yang penting. Nah, tapi nampaknya kami memang harus nunggu. Jadi sudah banyak yang antri. Kami sampai jam 10:15 ya, atau hampir jam 11 lah. Ya, tetapi dengan menunggu, akhirnya kami semula dijanjikan itu setelah luhur. Wah, kalau setelah luhur itu kesininya kesiangan. Jadi ketika kami pamit jam 11:30 mau melanjutkan perjalanan, dipanggil. Karena dikasih tahu bahwa memang ada teman-teman dari Jakarta yang datang pengen ketemu, kami balik lagi, kemudian baru bicara dan pasti ngobrol juga, menyampaikan maksud dan tujuan kami untuk nanti butuh juga waktu, sehingga mungkin hampir jam jam 1, hampir jam 1 kami baru keluar dari Pak Habib. pesantren dari Pak Habib gitu. Nah, itu yang agenda kami menjadi, wah ini sampai di Boyolali pasti berproses juga ini. Nah, itu yang plus juga dengan tentu makan siang khususnya jadi mundur, dan kami minta maaf. Jadi yang semula kami menjanjikan jam sekawan, dan terus jadi mundur jauh sekali gitu ya, Mas Wahyu. Sekali lagi kami minta maaf dan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Memang sebelum saya berkomunikasi dengan Pak Ketua, Pak Wahyu, saya biasa koordinasi komunikasi dengan ini bapak saya, tetapi juga sekaligus mbak saya. Pak Harno ini kami biasa manggilnya mbak karena sesepuh juga di dalam kependudukan. 73 saya. Jadi sudah lama emeritus, dan kami baru kemarin yang nyusul. Saya dengar. Ya. Nah, jadi kami memang termasuk ketika kami FKUB di Jakarta Timur mengadakan perkunjungan, kami juga dan kontak dengan
dijembatani oleh Pak Pendeta Harno sehingga bisa berjalan, dan juga teman-teman menyampaikan terima kasih ke FKUB. Nah, nampaknya satu pengalaman itu, kemudian yang kedua juga terkait dengan pengalaman 2016 ketika saya presentasi dan juga melaporkan hasil pertemuan pada perayaan Hari Internasional Toleransi Internasional dan juga kepiaan atau peresmian, nampaknya peresmian kehadiran FKUB istilah yang Harno ini plat Merah. plat hitam. Plat hitam itu punyanya sendiri, plat hitam itu swadaya lah, kayak begitu ya, samalah dengan WKPUB gitu. Jadi kami memang itu jadi kenapa WKPUB ini kami tidak ke plat merah. Yang pertama sudah ada yang mewakili dari plat merah, kemudian yang kedua pertemuan waktu itu saya pikir memang cukup mengesankan, dan juga dengan perkembangan Kabupaten Klaten itu kami melihat bahwa nggak lepas dari forum-forum itu. Nah, ini sedikit mengawali latar belakang kami kenapa kami pengen berkunjung ke Klaten, dan kami mengawali dengan survei terlebih dahulu. Nah, lalu kami akan memperkenalkan teman-teman yang pada saat ini hadir survei. Saya Pendeta Hosea selaku Ketua Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama. Sekarang setelah legal, kami memiliki nama Wadah Komunikasi dan Pelayanan Bersama karena beragama. Nah, tadi sama seperti di sini sudah ada forum kerukunan umat beragama, itu biasanya di Kumham itu pasti akan tercancel. Ini sudah ada namanya, akan tentukan gitu, dan di Kemenak atau KUB ini kan di bawah juga Kemenak melalui Kesbangpol, sehingga itu yang membuat kami ketika semula bernama Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama, lalu akhirnya keluar legalitas kami belum lama setelah kami berdiri seperempat abad, hampir seperempat abad, itu baru Desember ya Pak Tik. Di Desember kemarin dan Januari kami sosialisasikan resmi kami memiliki legalitas. Ada latar belakangnya, sehingga tapi bernama bukan lagi belakangnya beragama, tetapi juga bersama. Bersama. Peluangnya bersama gitu. Jadi bersama komunitas beriman. Jadi sebenarnya kami sosialisasikan esensinya tidak berubah. Jadi juga terkait dengan itu kegiatannya pun juga tidak berubah. Hanya nama pun ini karena terkait dengan legalitas yang harus segera kami upayakan. Ini sedikit latar belakang yang tadi nampaknya juga memiliki pengalaman yang sama. Ini kalau komunitas kami mendengar, mereka belajar betul bahwa pengalaman ini bukan hanya kami mengalami seperti itu, dan beberapa lembaga-lembaga di dalam hendak mendaftarkan ke Kumham itu ketika namanya berbenturan dengan yang sudah ada, itu pasti tercancel, itu pasti dibalikkan gitu, untuk menambahkan nama yang lain gitu. Nah, itu tentu kemudian kita akan mengambil nama seperti tadi yang mendekati gitu, dan yang memiliki eksistensi sama gitu. Nah, ini sedikit ya pengalaman sama gitu ya, menarik ini dengan FKUB plat merah, FKUB kebersamaan, plat hitam ya, FKUB kebersamaan di Klaten yang juga memiliki pengalaman bersama. Nah, kami perkenalkan terlebih dahulu FKUB, dan kemudian saya selaku Ketua Umum Pendeta Hosea Sudarno, saya dari Klaten, dari Gereja Jawa, sehingga sering ketemu, dan
saya dari kerajaan Yellow River, Kali Kuning. Nah, jadi Perapatan Seragu, mentok di sebelah kanan menika panggenan kula. Bukan rumah saya, itu rumahnya orang tua saya. Saya tinggal di situ. Dan bapak saya yang ngubur yang Harno dan teman pendeta yang lain. Ketika saya baru 1 bulan jadi pendeta, bapak saya karena sakit dipanggil. Lalu ini Pak Sekung, sekretaris umum kami, itu dari Solo, juga Jawa, orang Jawa, tetapi dari GKI. Kemudian yang berambut putih ini, Dari Pak ya, Ganjar. ini ganjarnya BKPUB. Nah, kami dapat ganjaran. Bapak Sudibyo Karyadi, beliau ketua Badan Pengawas BKPUB, dan sebenarnya juga punya saudara di Kongo ya. Jatinangor. Jatinangor. Dari sana. Oh. Itu beliau dari Gereja Kristen Pasundan. Oh, belum pindah ya? Ya, dari GPIB Nasaret. Galilea. Oh, Galilea. Jati Asih Oh, pantesan di Pasundan saya cari nggak ada. Oke. Sudah meritus. Dari GPIB. Kemudian sebelahnya ini saya nggak tahu, terlihat muda, garang atau sudah tua gitu. Tapi inilah wakil ketua umum kami, beliau sekaligus yang mengampu sesepuh sebagai ustadz di pondok pesantren Inggris. Pondok pesantren Inggris itu pondok pesantren yang kami coba dirikan bersama dengan orang tuanya beliau ketika menjadi wakil ketua. Orang tua Gus Hafaz, Ustadz Hafaz ini orang tuanya dulu wakil ketua kami, yang kemudian kami mendirikan pondok pesantren karena dukungan itu kebanyakan dari luar, dan nampaknya ada usulan apakah mungkin dalam pendidikan mereka menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Disambut dengan senang, dan itu yang membuat pondok pesantren namanya Pondok Pesantren As-Salam, tapi karena pengantarnya pakai bahasa Inggris dalam pelajaran, lalu lebih terkenal dan bernama Pondok Pesantren Inggris As-Salam. Ini letaknya tidak di Jakarta, tetapi di Gunung Glis, Pasir Angin, Ciawi, Bogor. Ya. Nah, Gus Hafaz ini yang melanjutkan dan mendampingi pondok pesantren tersebut. Sudah berapa, hampir 1 tahun atau lebih ya? 3 tahun mungkin. Kami membuka Pandemi. di Cianjur, ya, hampir 1 tahun ya, atau sudah lebih? Lebih. 3 tahun. Pandemi. 3 tahun, ya, sudah pandemi. Dengan harapan model yang sama, itu menjadi ada di Cianjur, dan sedikit pondok pesantren ini menjadi tempat untuk kami membangun kebersamaan. Jadi banyak gereja-gereja itu ketika mereka habis katekisasi itu mereka ada live-in. Salah satu live-in yang dilakukan di pondok pesantren untuk mengenal, melihat, memahami lebih jauh, belajar lebih jauh tentang kebersamaan, keberagaman, dan hidup dalam pluralitas dalam perbedaan yang ada. Ini Gus Hafaz. Kemudian ya, yang menghadapi kamera ini anggota dari bidang, salah satu bidang kami, bidang humas dari WKPUB multimedia. Ini namanya Pak Irfan. Evan Siregar. Evan Siregar.
Jadi kami butuh sesuatu yang segar-segar begitu. Karena multimedia itu kadang-kadang nggak mudah. Jadi komunitas kadang-kadang kalau tidak bisa mengeksplor itu tidak dikenal orang dan juga tidak mudah untuk mengenal orang juga, sehingga kami sangat membutuhkan itu. Pak Irfan ini anggota dari Humas yang menangani masalah media. Beliau dari gereja Katolik Santa Ana yang dulu pernah ada bom meledak itu, dan beliau dari Tapanuli, orang Batak. Jadi keberagaman kami memang bukan hanya lintas iman tapi juga lintas budaya, suku, kemudian ras juga. Ya, lalu ini Pak Fran, kemudian di sebelahnya ini Ibu Trias. Ibu Trias ini orang Jawi, beliau dari Muslim juga. Kalau di Klatennya di mana Bu Trias? Delanggu. Iya. Nah, Bu Trias ini dari Delanggu. Beliau ini aktif di PKK tingkat kecamatan dan juga beberapa kecamatan. Di WKPUB kami ada pelayanan di bawah bidang sosial kesehatan, itu salah satunya kegiatan Soskes AISA, yaitu Anak Indonesia Sehat, upaya untuk melakukan pelayanan mengentaskan gizi buruk di masyarakat. Bapak Ibu perso di Jakarta di tempat-tempat yang padat itu mengerikan sekali keberadaan mereka karena kurang gizi. Nah, setelah Pak Wali Kota tahu, memberikan tambahan juga. Ketika kemarin kami terakhir baru saja memulai dan membuka tempat yang baru untuk pelayanan AISA itu di Cakung. Tolong kondisi stunting diperhatikan dan turut dibantu. Jadi tambah lagi sekarang kerjaannya untuk mengentaskan atau menangani masalah stunting. Kalau di Jawa Tengah dengan Pak Ganjar kelihatannya sudah minded sampai di tingkat ngintip wong meteng gitu ya. Artinya memperhatikan bagaimana orang hamil itu diperhatikan gizinya, jangan sampai sejak dari dalam kandungan gizinya buruk. Nah, kenapa itu terjadi? Nampaknya memang ya banyak sekali yang kawin muda sehingga tidak cukup memiliki pengetahuan bagaimana menjaga janin agar tumbuh dengan baik, nampaknya seperti itu, sehingga jauh hari harus diperhatikan. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab kami. Di Jakarta Timur kami ada 6 kecamatan tempat pelayanan terkait dengan pelayanan posyandu. Istilah kami posyandu plus AISA itu untuk mengentaskan gizi buruk dan peningkatan mengatasi stunting. Itu koordinatornya Bu Tias. Nah, kemudian sebelahnya, nah ini Jawi juga, hanya dari Wonosari yang punya Gunung Kidul. Bapak Wonosarinya. Wilayah dekat GKJ Wilayah. Yang punya GKJ Wilayah dan yang punya Gunung Kidul. Hanya berbobot. Iya. Pak Wandi, mirip. Nah, beliau ini Mbak namanya Bu Christine, ini di Soskes juga, Soskes. Kemudian yang di sana ini dari Katolik, Ibu Agatha, beliau dari Santa Ana juga, dekat kalau pernah mendengar tempat Biara Samati ya, itu di Cipinang, itu Duren Sawit ya, dekat situ. Ini beliau kebetulan bendahara panitia perkunjungan. Jadi kalau tidak ada beliau, kami khawatir pada turun di jalan gitu. Kalau pulang nggak makan ya. Jadi
harus bawa bendahara. Ini Bu Agatha, tinggalnya di atau aslinya dari Jogja, dari Sleman ya. Kaliurang. Iya, Kaliurang. Kemudian yang pakai baju pink ini Ibu Eti, ungu ya. Iya mirip pink. Mirip pink. Udah malam Mirip. agak belum. Iya. Enggak, tapi mirip pink kok, Bu. Iya. Pinky. Ini mantan pacarnya Pak Ganjar. Nah, jadi istrinya Pak Karyadi Sudibyo. Beliau ini juga tentu dari GPIB, aslinya dari Manado. Betul ya? Manado Iya. ya? Manado, benar. Pesan saya Manado. Wah. Apa Pak Pendeta? Dari Ya. farmnya Mintang apa? Lumintang. Lumintang. Bukan, satunya apa? Landak. Lantang ya. Ya, Saya Tarumewo. Landak. Ya. Dulu papa saya pemesta. Iya. Iya. Belajar di rumah saya 1 minggu. Iya. Ya. Tapi dia sudah di Bogor. Jadi, anak saya di Bogor. Oh iya. Mantu. Ya. Oke, nah mulai cair kan dari Manado ke Jawa kan jauh. Nyambung. Nyambung. Ya. Lalu yang Bu Selvi. ya ini Bu Silvi. Bu Silvi ini dari NTT, dari Indi. Indi. Ya. Bung Karno. Iya, Ya, tempat pembuangan. Beliau yang Ibu sini. menanggung jawab di BKPUB. Kalau nggak ada beliau, nggak punya dana untuk kami bergerak. Jadi ketua bidang usaha dana dan juga koordinator terkait dengan perkunjungan. Dari GKI Buaran. Bu, Di samping ini. ya, monggo sambil dimakan. Nah, Bu Selvi ini sebenarnya satu gereja dengan Mbak Esti. Mbak Esti. Ya, Mbak Asti. Mbak Asti. Iya. Ya, Itu jemaat saya di sini. ya jemaat di Jongrangan. Oh iya, di Kota dulu Dulu. jemaat Ya. saya lakukan Jograngan. Waktu Jograngan Iya. ya. Ya, sekarang balik Sekarang lagi jalan-jalan ke Manado. Iya. Iya. dengan keluarga. Iya. Ya. Ini ketua bidang usaha dana Ibu Silvi dari NTT, dari Indi. Kemudian yang lenggah di samping saya ini biar nanti bertanya Pak Usia lenggah itu apa? Gitu. Soalnya orang Manado juga. Duduk. Ini Manado Kalimantan. Tadi kelihatannya banyak Dayak, Kalimantannya. Dayak. Itu sudah campuran. Beliau koordinator bidang aset dan kesekretariatan di BKPUB. Nah, ada yang belum? Ini udah ya. Sudah. Ya, ini kami hanya sebagian kecil, Bapak Ibu, rombongan yang hadir karena memang kami untuk survei terlebih dahulu. Dan ya, selanjutnya maksud dan tujuan kami perkunjungan dengan survei ini sebenarnya sudah program lama, bahkan sebelum COVID kami matangkan itu udah tahun kemarin, tetapi belum bisa terlaksana. Baru tahun 2004 ini kami rencana nanti September itu tanggal 18 sampai dengan tanggal 20, mulai dari beberapa tempat, yaitu tempat Kiai Sadra, ini eyangnya Mas Wahyu, kemudian di Jogja itu di Bantul, Ganjuran, dan juga Kendungan, ya, di yang komunitas Katolik, tetapi juga yang menyusui komunitas lintas amanat beragama. Kemudian di Klaten ini. Nah, kenapa? Saya semakin yakin dan jelas dengan apa yang disampaikan tadi Pak Ketua, Mas Wahyu, dengan berbagai hal. Nampaknya kemajuan atau perkembangan di Klaten yang terjadi, terutama Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu, mungkin di Klaten malahan belum tersebar bahwa di Klaten itu ada desa paling kaya se-Indonesia, urutan kalau tidak kelima ketiga. Perso, di daerah mana?
Oh enggak. Tapi kabupatennya kabupaten termiskin gitu. Iya, Klaten. Iya. Klaten itu kabupaten termiskin. Padahal sebenarnya Klaten itu penghasil dan banyak orang-orang pintar dari Klaten. Itu betul karena kami sebelum Ponggok itu berkembang mendapatkan informasi dan mengejutkan sekali. Bahkan itu dari PBB, dari UNICEF, bahwa banyak di Klaten ini anak-anak yang kekurangan gizi. Saya, ini daerahku masa seperti ini? Lumbung padi, tempat kok, wah ini ada masalah apa rupanya? Nah, itu sempat, tapi kemudian tertutup itu seiring dengan perkembangan yang ya banyak kasus-kasus yang juga muncul tertangani di Klaten, tapi juga kasus yang berkembang secara positif, yaitu Ponggok dengan aktivitasnya. Nah, dari pengalaman 2016 itu yang kami informasikan bahwa pasti nggak ada lepasnya atau pasti ada pengaruhnya dengan adanya FKUB, baik FKUB plat merah maupun plat hitam. Dan tadi barangkali sudah terinformasikan bagaimana gerakan yang terjadi setelah Ponggok, kemudian ini berkembang di Brondong, Umbul Brondong, dan tadi bagaimana Jeblok juga berkembang. Gus yang mantan ketua, Kalau ini sini, yang dulu mantan ketua FKUB Ya, Gus itu, Juli. ya Gus Juli, yang juga nampaknya beberapa warga yang meningkat atau mengembangkan kembali karya atau produk-produk budaya di Klaten ini nampaknya melalui kebersamaan. Dan di Klaten mendapatkan Harmony Award untuk kerukunan se-Indonesia. Nah, ini yang juga semakin bagaimana itu bisa terjadi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kami pengen ngangsu kawruh juga sekaligus bersilaturahmi. Kalau memungkinkan kami juga berbagi pengalaman apa yang kami lakukan di Jakarta, meskipun berbeda ini memang tingkat kondisi, apalagi tadi kabupaten termiskin gitu, tapi ada desa yang sugih melebihi tempat-tempat yang lain. Kenapa kok disebut termiskin? Ya, besok ditanyakan ketika kita kunjungan. Nah, dicatat dulu. Sedangkan bagus. Ya. Nah, ini yang menjadi maksud dan tujuan kami, Mas Wahyu, sehingga kami ingin terang, kami ingin hadir termasuk juga ketika kami ingin mungkin secara langsung juga ingin juga bertemu dengan Pak Lurah Ponggok, Pak Junaidi, yang suwi kami tahu lewat Metro TV atau Mata Najwa juga, kalau nggak salah di acaranya Rossi itu sempat terekspos secara viral. Dan ini saya pikir pengalaman yang lebih detail kita bisa komunikasikan ketika kami perkunjungan. Dan ya terutama sebenarnya juga upaya untuk melihat kemungkinan seperti tadi PEJ, pemberdayaan ekonomi jemaat atau masyarakat, itu kemungkinan kami bisa lakukan, terlebih ketika legalitas ini kami punya sedikit permasalahan. Kenapa kami nyangkut itu, upaya itu kita lakukan ketika kami mau mengembangkan kegiatan. Kami mulai mengalami tidak punya dana. Memang komunitas kami itu ada hampir 73-72, tetapi yang aktif itu mungkin hanya sekitar antara 39-43. Nah, jadi yang iuran ya hanya itu. Ada iuran rutin 150.000
per komunitas, tapi dengan kegiatan yang ada tadi itu masih nombok di backup sama komunitas kecamatan tertentu. Jadi anggota WKPUB ketika mau melakukan pelayanan Aisyah itu komunitas di tingkat kecamatan itu yang membackup gitu. Nah, itu maksud dan tujuan kami. Dan terus kami nyuwun parilah, kami mohon izin di tanggal yang kami rencanakan tanggal 18 sampai 20 kami nanti pastikan, karena akan mengatur waktunya ya Pak, karena dengan pengalaman ini tadi kami harus mereschedule rute yang paling pas agar efektif betul di waktu dan pengelolaan waktu. Ya, demikian yang kami bisa aturkan dengan maksud dan tujuan kami hadir survei dan akan membawa rombongan untuk silaturahmi dan belajar melalui khususnya FKUB kebersamaan di Klaten. Nah, mungkin Nyun Sewu, ada teman-teman dari pengurus yang ikut yang bersama-sama, ada yang ingin ditambahkan atau terlewatkan? Dan sudah lengkap kok. Oke, ya, kami sengaja mengambil hari waktu dan kami kebanyakan lansia. Kan ABG. Oh, ABG. Kalau kuat sampai di sini itu ABG. Angkatan babi jiwa. Oke. Ye, makaten Mas Wahyu atau nuwun. Nggih, matur nuwun. Nah,